Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang tahanan bernama James. Ia tak berhenti menatap foto almarhum kakaknya. Hari itu, setelah menjalani masa tahanan selama 10 tahun, James akhirnya akan dibebaskan dari penjara. Begitu si sipir membawanya keluar dari sel, seluruh tahanan meliriknya terlihat dengan jelas kalau mereka sangat membenci James karena ternyata dia sering berkelahi dengan tahanan lainnya dan mereka semua sering berakhir dengan tragis. Sebelum dibebaskan, si pimpinan penjara memberinya beberapa nasihat serta sebuah kartu nama jika James butuh konsultasi di kemudian hari. Tapi sejak awal James terlihat tak peduli dan sudah tidak sabar untuk keluar dari sana. Berbeda dengan mantan napi lainnya yang kebingungan ketika bebas dari penjara, James malah langsung berlari sejauh puluhan kilometer menuju tempat pembuangan mobil bekas. Begitu tiba di sana, ia mengambil mobil miliknya yang tersimpan dengan apik. Yang unik karena di dalam mobil itu sudah terdapat daftar targetnya serta sebuah senjata api. Siang itu James langsung ke alamat yang tertera pada informasi targetnya. Begitu tiba di sana, ia berjalan tanpa ragu menyeberangi jalan masuk ke dalam sebuah kantor yang dipenuhi dengan pegawai dan tiba-tiba film kemudian berpindah untuk memperkenalkan seorang pria bernama Cobb yang hobinya memakai obat-obatan terlarang. Tapi percaya atau tidak, sekalipun sering ngeplay, Cobb adalah seorang detektif. Dan siang itu ia ikut ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang James lakukan. Begitu tiba di sana, detektif lainnya bernama Cicero awalnya menolak untuk bekerja sama dengannya karena Cobb memang terkenal tidak becus dalam menangani setiap kasus yang diberikan kepadanya. Tapi Cobb memohon untuk dibiarkan bertugas karena 2 minggu lagi toh akan sudah pensiun. Mallory would never put you on my case. I shot of that exit wound. Looks so familiar. I have seen him somewhere. I know it. He knew him. Malam itu James mendatangi kenalannya yang bergaya seperti seorang gangster. Ia ke sana untuk mendapatkan daftar orang-orang yang sudah lama James cari keberadaannya. Namun ketika sudah dibayar, si kenalannya ini malah tiba-tiba minta uang lebih. Tak sampai di sana, ia bahkan menyuruh bodyguardnya yang bernama Kenny untuk memukuli James jika ia tak mau memberikan uang lebih. Namun ketika Kenny melihat tato di lengan James, tiba-tiba ia lari ketakutan. Shit they do over there just to win a title. Can't mess with no ghost. You better get your fat ass back. Here, I owe you a refund. Here you go. Begitu masuk ke mobil, kita bisa melihat ada 5 orang lagi yang akan James bunuh. Di lain sisi, kita kemudian diperlihatkan seorang milioner muda, juga seorang pembunuh bayaran bernama Killer. Pagi itu, ia menerima telepon dari orang tak dikenal menawarkannya sebuah kontrak untuk membunuh James. Tanpa membuang waktu, Killer langsung bersiap-siap dan berangkat menuju lokasi yang diprediksi akan menjadi tempat kemunculannya James. Di waktu yang bersamaan, detektif Cicero berhasil menemukan identitas James. Semalam ia ditelepon oleh kepala penjara di mana James kemarin ditahan. Infonya, James berhasil mengumpulkan banyak uang ketika di dalam penjara dengan menjadi seorang penyelundup, dan tato di tangan James menandakan jumlah tahanan yang ia kalahkan di dalam penjara. Pantas saja semalam Kenny ketakutan. Di sini ini juga kita diberitahu kalau James masuk penjara 10 tahun lalu karena ia dan kakaknya merampok sebuah bank. Waktu itu James bertugas sebagai driver. Alasan mengapa James ditugaskan sebagai driver karena 10 tahun lalu ia satu-satunya orang yang mampu kabur dari kejaran puluhan polisi hanya bermodalkan skill mengemudi. Cicero kemudian bercerita kalau ia mengenal wajah James dari sebuah rekaman. Rekaman itu ia temukan saat melakukan penggeledahan di sebuah apartemen. Dan di situ bisa kita lihat kalau belum lama setelah James dan kakaknya merampok bank, tempat persembunyian mereka didatangi oleh anggota gengs lainnya. Teman-teman mereka dibunuh dan tersisa James dan kakaknya. Mereka dipaksa untuk menyerahkan uang hasil rampokan kemarin karena terpaksa James membongkar tempat persembunyian uang mereka.
Namun bukannya dibebaskan, tapi tiba-tiba It's under the floorboards in the kitchen. Gary! kita kembali lagi ke masa sekarang, di mana killer melihat James sedang masuk ke sebuah gedung apartemen tanpa membuang waktu. Ia pun mengikutinya dari belakang. James ke sana untuk membunuh seorang kakek-kakek bernama Kenneth. Walaupun seorang kakek-kakek, ia adalah seorang predator seks. Buktinya, siang itu ia meminta bantuan seorang mahasiswi untuk mengangkut barang belanjaannya. Namun, begitu masuk ke apartemen, ia mencekoki gadis tersebut dengan obat bius. Dan di setiap aksinya, Kenneth mengabadikannya melalui video. Namun siang itu saat akan melancarkan aksinya, tiba-tiba James masuk. Begitu selesai membunuh targetnya, James dihadang oleh killer. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Namun, James terlihat lebih unggul. Bahkan, killer dibuat ketakutan melihat musuhnya yang tak memiliki keraguan sama sekali. By the way, si Sierra melanjutkan ceritanya tentang James di mana 10 tahun lalu anggota geng tak hanya membunuh kakak James, ia juga dibunuh dengan ditembak dari belakang. Waktu itu dokter sudah menyatakan kalau James telah wafat, namun tiba-tiba ia kembali bangkit. Ternyata peluru yang ditembakkan ke kepala James tidak mengakibatkan luka yang sangat fatal. And Sky refused to die. Beberapa waktu kemudian, polisi datang untuk menyisir ke TKP. Mereka langsung yakin kalau pelaku dari pembunuhan Kenneth adalah James. Namun yang mereka herankan adalah siapa orang yang mencoba menahan James tadi. Just got a whole lot weirder. Witnesses placed the second shooter. Any description? The word beautiful came up. Untuk menghindari kejaran polisi, malam itu James memilih untuk menginap di sebuah motel kecil yang berada jauh di luar kota. Tapi tetap saja berita mengenai aksi pembantaiannya telah disiarkan oleh berbagai stasiun TV. Singkat cerita, keesokan harinya saat di kantor si Era tak sengaja melihat dengan Cobb yang memiliki bekas suntik. Ia langsung sadar kalau Cobb sering menggunakan obat-obatan. Can I get in there? Info menariknya, Cobb dahulu berada di kesatuan khusus. Ia menyelidiki berbagai kasus rumit dan memiliki banyak informan. Salah satunya adalah istrinya. Ternyata mereka berdua sama-sama pemakai narkoboy. Bedanya, istri Cobb sudah taubat, sedangkan si James masih aktif. Makanya keduanya telah pisah ranjang untuk waktu yang cukup lama. Namun siang itu, Cobb tak berhenti memohon agar diizinkan kembali ke rumah. Bahkan berjanji akan bertobat dari kebiasaan buruknya. Here and dragging us down again. Marina, if you just begging you. Please. God, what are you doing? Get off Wait, what your have I done? knee. Siang itu, James mendatangi target selanjutnya, seorang wanita bernama Nan Porterman. Ia adalah ibu dari 2 anak. Ketika ia melihat James, dirinya sangat terkejut, tapi bukan karena ketakutan melainkan karena kecewa. Ternyata wanita ini adalah mantan James. Siang itu ia ke sana untuk memastikan kabar putranya yang harusnya sudah menginjak umur 9 tahun. Sayangnya, Nan Porterman bilang, begitu James masuk ke penjara 10 tahun lalu, ia memutuskan untuk melakukan aborsi. Padahal waktu itu usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. I didn't see any sense of 3 wasted lives. When you cut me off, I gave the baby up. Sebagai seorang pria, ia hanya bisa pasrah akan takdir yang menimpanya. Dibanding menghabiskan waktu untuk menyesali perbuatannya di masa lalu, James memilih untuk melanjutkan aksi balas dendamnya. Dan malam itu setelah berkendara cukup jauh, ia tiba-tiba di sebuah bar yang menjadi tempat kerja dari target selanjutnya. Seorang pria bernama Nixon. Tapi untuk membunuh target yang satu ini, James tak bisa menggunakan senjata api karena saat akan masuk ke dalam bar, tubuhnya digeledah oleh para penjaga. Kid, man, go on, have a good time. Tapi hal itu tak menghalangi James. Ia kemudian mengambil alat pemecah es batu milik sang bartender. Dan singkat cerita, James akhirnya berhasil menyudutkan Nixon ketika di kamar mandi. Berbeda dengan target lainnya, Nixon terlihat siap menghadapi James. Bahkan mengeluarkan sebuah pisau dan akhirnya pertarungan pun dimulai.
Ternyata James jauh lebih unggul dibanding targetnya. Namun sebelum tak sadarkan diri, Nixon memohon agar James mau menyampaikan permohonan maaf kepada putranya. Dan sebagai seorang pria, James mengabulkan permintaan terakhir tersebut. Speed down, number 3. Hello. Your father's sorry. Sekedar informasi saja, pembunuh bayaran yang kemarin mengincar James kini telah menikah dengan kekasihnya. Dan sejak saat itu, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Namun malam itu, sebagai seorang pria yang selalu senang akan tantangan, ia merasa harus menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu membunuh James. Killer merasa ada hal yang hilang dalam dirinya jika tugas itu ia tak selesaikan. I didn't ask you to marry me. I'm sorry. Kita berpindah kepada Cobb yang mulai berhasil membangun hubungan dengan anaknya. Istrinya sudah membiarkannya menginap di rumahnya malam itu. Tapi ketika keadaan mulai membaik, kini giliran istrinya yang kembali menggunakan obat-obatan terlarang. Malam itu Cobb menemukan istrinya terbaring lemas di kamar mandi. Ia cuman bilang semua itu ia akan lakukan karena takut akan dosa mereka berdua di masa lalu. Tapi apa maksud dari perkataan tersebut? Jesus. We're going to hell for what we did. Keesokan paginya, tepat 4 hari setelah James bebas dari penjara, Cobb berencana mengakhiri kebrutalan James. By the way, si Sarah ataupun polisi lainnya belum sadar kalau James sudah kembali memakan korban karena mereka fokus mencari korban yang mati akibat tembakan. Sedangkan semalam, Nixon hanya mengalami luka tusukan, kemudian mengabari si Sarah kalau ia yakin Nixon adalah salah satu korban dari James. Namun perkataan itu ia tak hiraukan. Hey, did you hear about that stabbing in Henderson last night? I am asking you to do this. It's my case. Pagi itu melalui radio, James mendengarkan kalau Nixon ternyata belum mati. Setelah pertarungan semalam, ia dilarikan ke rumah sakit dan dokter berhasil menyelamatkannya. Tanpa membuang waktu, James langsung memutar balik dan mendatangi rumah sakit di mana Nixon dirawat untuk memastikan kalau kali ini ia akan benar-benar mati di tangan James. Sebelum James tiba di rumah sakit, Cobb sudah lebih dahulu berjaga di sana. Di saat yang sama, killer juga dikabari oleh orang tak dikenal kalau James nampaknya akan kembali ke rumah sakit untuk membunuh Nixon. Makanya ia bergegas muncul ke sana. Tapi berselang beberapa menit kemudian, kita kemudian melihat James yang berhasil menemukan Nixon yang sedang dioperasi dan tiba-tiba Cobb tak menyangka kalau ia lalai menghadang James. Namun karena tak ingin kehilangan kesempatan, ia mencoba mengejarnya yang saat itu ia lari ke dalam lantai basement. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan antara mereka berdua. Namun Cobb terlalu gugup untuk menghadapi musuhnya dan akhirnya Cobb tak menyangka kalau ia masih hidup. Tapi seperti yang kita ketahui, James bukanlah kriminal. Ia hanyalah seorang adik yang menuntut balas dendam atas pembunuhan kakaknya. Singkat cerita, begitu keluar dari rumah sakit, kendaraan James telah dibuntuti oleh killer. Sekalipun killer menggunakan mobil sport, namun skill mengemudi James jauh di atasnya. Bahkan ia berhasil membuat celah untuk membunuh killer. Tapi ketika kesempatan itu muncul, James malah mengasihani nyawa musuhnya tersebut. Sekedar informasi saja, karena sudah gagal membunuh James, malam itu orang yang menyewa killer memutuskan kontraknya. Di lain sisi, James yang terluka akibat tembakan tadi mampir ke dalam sebuah rumah dan menodong pemilik rumah tersebut. Tapi ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri. James sebenarnya mencari keberadaan ayahnya. Setelah dijebloskan ke dalam penjara, dia yakin kalau ayah kandungnya sendirilah yang sudah mengkhianati mereka. Karena dia satu-satunya orang yang tahu akar rencana perampokan bank 10 tahun yang lalu. Where's the old man? Does he set us up? Yeah. Sembari mengobati lukanya, ibu James menjelaskan kalau ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dan ia bisa menjamin kalau bukan dia pelakunya. Sekalipun James sering dianiayanya ayahnya sendiri, tapi sikap ayahnya itu tak berlaku untuk kakaknya. Dia sangat mencintai kakak James, bahkan sampai akhir hidupnya ia sering menangisi kepergiannya. Tapi dari sini timbullah pertanyaan,
Kalau begitu, siapa yang telah mengkhianati mereka? Wasn't the old man that knows us. Keesokan harinya, aksi Cobb kemarin menjadi buah bibir di kantor. Ia tak berhenti menerima berbagai pujian, makanya pagi itu mulai mengakui kemampuan Ken, bahkan ia membagikan hasil investigasi terbarunya, di mana semua korban James rata-rata adalah mantan informan bagi kepolisian. Dan akhirnya, mereka berdua membagi tugas untuk menyelidiki kemungkinan target selanjutnya. Our latest victim was a CI2. They all snitched their way out of the joint over and over. I know there's not a man. Di lain sisi, sejak bebas dari penjara, James selalu mendengarkan sebuah saluran radio, tepatnya yang menyiarkan ceramah seorang pendeta. Tapi jangan salah sangka, karena pendeta itu ternyata adalah target terakhir James. Makanya begitu James masuk ke tempat acara si pendeta, ia terlihat sangat gugup. Ia juga sudah paham kalau James ke sana untuk membalas perbuatannya di masa lalu. The sea is the limit. There is no more. Uniknya, si pendeta ini tak berusaha kabur. Dia bahkan menyambut James dengan lapang dada. Di tengah perbincangan, istri si pendeta sempat menanyakan kabar suaminya yang terlihat pucat. Namun ia menjawab kalau suaminya baik-baik saja dan James adalah sahabat lamanya. Everything okay, baby? You going home now? Tapi di balik semua kebaikan itu, niat James sudah bulat. Sebelum dieksekusi, James mencoba menginterogasi targetnya untuk mencari tahu siapa orang yang sudah menjebaknya 10 tahun yang lalu. Namun, si pendeta itu tak memiliki jawaban yang dia inginkan karena waktu merampok James, ia cuma mengikuti ajakan temannya. Doesn't change what you did. Easy money, they said. 10 tahun lalu, si pendeta itu memang satu-satunya penjahat yang terlihat tak setuju akan pembunuhan kakak James. Namun saat itu ia tak bisa berbuat apa-apa, dan hari ini ia tak mencoba menyalahkan siapapun atas dosanya di masa lalu. Sebelum dieksekusi, si pendeta cuma minta ke lapangan dada James untuk memaafkan semua perbuatannya di masa lalu. Sorry. John. Perbuatan James itu dipantau oleh killer dari jauh. Ia terlihat heran melihat James yang mengampuni targetnya. Tapi bagaimanapun juga ia tetap ingin melakukan duel. Makanya ketika James sedang merenung, ia kembali muncul dan memaksanya untuk mengangkat senjata. Namun permintaannya tersebut ia tolak. When you gonna reach for it? With my skills. Di saat yang bersamaan, Cobb tiba di lokasi. Sebelum masuk, ia melihat mobil James dan mencoba mengabari si Sarah kalau ia akan masuk ke dalam seorang diri. Ia juga menitipkan pesan terakhirnya jika seandainya dirinya tak berhasil selamat, sedangkan killer sedang mencoba memberitahu James kalau masih ada satu lagi target yang belum ia bunuh. Target itu adalah orang yang menyewa jasanya, tapi James tak tahu sama sekali siapa orang yang dimaksud. Belum lagi tiba-tiba Cobb muncul dan menyuruh killer menjatuhkan senjatanya, dan tiba-tiba No. Put the goddamn gun down! No! This ternyata sejak awal Cobb adalah pelaku utama dari pembunuhan 10 tahun yang lalu. Namun waktu itu James tak tahu sama sekali kalau dialah pelakunya karena muncul di saat-saat terakhir. Info mengenai perampokan itu ia dapatkan dari mantan kekasih Gary yang saat ini menjadi istrinya. Killer terlihat sangat kesal atas perbuatan Cobb karena sejak awal dialah yang menyewa jasanya, namun tak memberikan kesempatan untuk mengakhiri nyawa James. Di lain sisi, Sarah mencoba menyusul Cobb, namun di tengah jalan ia sadar kalau semua informan yang dibunuh James dahulu bekerja untuk Cobb. Dan dari situlah ia sadar kalau sejak awal dialah pelakunya. Sedangkan Cobb saat ini terlihat sangat lega karena sudah berhasil membunuh James. Ia bahkan mengabari istrinya kalau semuanya sudah aman. Namun tiba-tiba Go with the flow, my ass. think I got you figured out. sekali lagi James berhasil selamat. Semua itu berkat sebagian tulang kepalanya yang terbuat dari besi akibat insiden 10 tahun yang lalu. Dan sekarang berakhirlah aksi pembalasan dendamnya setelah penantian yang cukup panjang. Ketika si Sarah tiba di lokasi, ia tak mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya
Karena dengan begitu anak dan istri Cobb paling tidak bisa mendapatkan uang pensiunnya. Di akhir film kita diperlihatkan James yang pergi ke sebuah danau dan menabur abu dari jasad almarhum kakaknya. Dia yakin sekarang Gary sudah tersenyum karena penjahat yang membunuhnya 10 tahun lalu telah menerima balasan yang setimpal.